Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah iman dalam tindakan, bersikap adil, penuh kasih, dan rendah hati. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mika 6, ayat 8 dan ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Mika 6, ayat 1 dan ayat 4. Mika 6, ayat 8 dan ayat 9, menggambarkan permohonan Nabi Mika kepada umat yang tersesat, terjebak dalam perangkap ibadah ritual, yang terpisah dari iman yang sejati. Perikop ini terungkap dengan latar belakang ruang sidang ilahi, di mana Allah, dengan otoritas yang agung, memaparkan kasusnya terhadap umatnya. Menghadapi ritual-ritual umat yang kosong dan tidak bermakna, Nabi Mika menyaring inti dari ibadah yang sejati, merangkumnya dalam kata-kata yang tak lekang oleh waktu, di dalam Mika 6, ayat 8 dan 9. Ayat-ayat ini berfungsi sebagai mercusuar, yang akan membimbing orang-orang, untuk kembali ke iman, yang ditandai dengan kehidupan yang benar, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan, yang berlandaskan kerendahan hati. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks masa kini, seruan untuk hidup di hadapan Allah dengan melakukan keadilan, memiliki belas kasihan dan sikap yang rendahan hati, bukanlah sebuah syarat yang hanya berlaku di masa lalu, tetapi juga sebuah keharusan yang sangat penting untuk dilakukan di masa kini. Ayat-ayat ini merangkum pendekatan holistik terhadap keimanan orang percaya, yaitu keimanan yang melampaui keyakinan belaka, tetapi harus juga dimanifestasikan menjadi tindakan nyata. Pesan Tuhan bagi kita adalah jelas, iman bukanlah sesuatu yang bersifat pasif. Ini adalah kekuatan positif, yang mendorong kita ke dalam keterlibatan dinamis dengan dunia di sekitar kita. Hidup secara adil, menantang kita untuk menghadapi kesenjangan sosial yang semakin melebar, dan untuk mendukung terciptanya keadilan dan kesetaraan. Tindakan kasih yang didasarkan pada sikap belas kasihan, menuntut kita untuk memberikan rahmat dan kasih sayang, di dunia yang sangat haus akan perbuatan baik. Berjalan dengan rendah hati, menuntut kita untuk menanggalkan atribut kesombongan, mengakui ketergantungan kita pada Tuhan, dan keterhubungan kita dengan umat manusia lainnya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, untuk bertindak adil, butuh tindakan kita yang disengaja, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakadilan yang ada di sekitar kita. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk menjadi pejuang keadilan, melawan penindasan, dan memperjuangkan kepentingan kelompok yang terpinggirkan. Ini bukan sekadar kegiatan sosial, ini merupakan perwujudan iman kita kepada Tuhan, yang merupakan sumber keadilan tertinggi. Kedua, kasih kita yang berbelas kasihan, harus merupakan ekspresi nyata, dari pemahaman kita akan anugerah Allah yang tak terbatas. Iman kita kepada Yesus, memberdayakan kita untuk menjadi saluran belas kasihan, menawarkan pengampunan dan kasih sayang, kepada mereka yang gagal. Di dunia yang seringkali ditandai dengan penghakiman, tindakan penuh belas kasihan kita, menjadi tanda kasih Tuhan kita yang tak bersyarat. Ketiga, berjalan dengan rendah hati, merupakan sikap kita yang kontra budaya,
dalam masyarakat yang sering menjunjung tinggi harga diri dan pementingan diri sendiri. Iman kita kepada Yesus memaksa kita untuk menjadi teladan kerendahan hati, mengakui ketergantungan kita pada Tuhan, dan memperlakukan orang lain dengan penuh hormat dan sikap yang bermartabat. Dalam kerendahan hati, kita menemukan kekuatan untuk menjembatani perpecahan dan memupuk persatuan. Terlebih lagi, iman kita dalam bentuk tindakan bukanlah upaya yang harus kita lakukan sendirian. Sebagai komunitas orang percaya, kita harus berkolaborasi untuk memperkuat dampak yang lebih besar. Melalui inisiatif kolektif, kita menjadi kekuatan yang besar untuk melakukan perubahan positif yang mewujudkan kasih Kristus yang bersifat transformatif itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami merenungkan firman-Mu hari ini, kami tergerak oleh panggilan untuk hidup adil, mencintai belas kasihan, dan berjalan dengan rendah hati bersama-Mu. Beri kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk menerjemahkan iman kami menjadi tindakan. Semoga hidup kami menjadi cerminan kasih dan keadilan-Mu, sehingga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.